Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkenalkan dulu Bu. Nama lengkapnya Ibu siapa Bu? Nama saya Sri Purwati Tulus, umur 49 waktu sebelum umroh, tapi sekarang sudah 50. Sudah 50, iya. Ini alamatnya di mana nih Bu? Di Kepondowo, RT 1, RW 9, Kelurahan Kepondowo, Kecamatan Bani Biru, Jawa Tengah. Umroh bulan kapan? Dengan SAO? Tanggal 9 April waktu Lailatul Qadar 2023. Alhamdulillah. Umroh pertama saya. Kalau ini aktivitas sehari-hari? Saya ini Mas, usaha laundry, tukang cuci. Masya Allah. Alhamdulillah berkah tapi ya, lancar ya. Alhamdulillah. Kita ini pengen tanya-tanya seputar umrohnya Ibu dengan SHU nih. Gimana sih Bu awalnya ketemu dengan SHU? Lewat teman saya Mas, lewat teman saya waktu di Baksos dan pelanggan laundry saya juga. Saudara, waktu itu saya diajak Bu ayo umroh, tapi saya belum punya dana. Saya pernah haji tapi nggak jadi. Tapi waktu itu saya terus berdoa, ya Allah kasih saya jalan yang lebih mudah menuju tanah suci. Terus akhirnya teman saya itu ngajak, ya udah Bu, kita mau mengadakan kajian gitu, kajian umroh sekolah. Kita harus sekolah Bu, kita cari ilmunya dulu gitu kan, teman saya. Karena saya memang dari dulu juga sudah niat, cuma belum terlaksana. Saya tertarik, ikutlah kajian. Itu kajian pertama yang diadakan oleh Umi Lela. Yang Umi Lela tuh ternyata TL-nya dari SHU. Dari situ saya terus ikut kajian pertama. Waktu itu disampaikan kita tuh harus lewat, kalau menuju suatu tempat tujuan kita itu sebenarnya mudah, termasuk umroh dan haji itu mudah. Umroh mudah, umroh mengubah. Itu saya di kajian itu dikasih cara-caranya sama Umi. Caranya gimana? Saya langsung tertarik dengan cara itu, yaitu ilmu dulu Mas. Kita harus punya ilmu dulu. Dengan ilmu itu kita punya keinginan itu pasti. Kalau keinginan kita kuat, terus kita akan ditolong Allah gitu kan. Keinginan terus aksi karena harus ada actionnya. Tanpa action nggak ada itu kan Allah nggak akan melihat kamu keinginan tok kan gitu. Belum ada usaha. Umi bilang sekecil apapun usaha itu kalau istiqomah insya Allah nanti akan dimudahkan. Nah soal aksi apa pewujudan dari keinginan itu Bu, apa aja yang Ibu tempuh untuk akhirnya mewujudkan umroh itu? Apa aja usaha-usahanya gitu? Teman saya terus Bu, ini jalan untuk aplikasi lah saya itu tempat tabungan Ka'bah itu. Saya alhamdulillah ya itu aksi kita harus menyelengi nabung setiap hari. Waktu itu saya juga usaha lumayan lancar, tapi uang saya itu nggak ngumpul gitu loh, nggak ngumpul, hilang aja. Maksudnya hilang ya ada aja kebutuhan gitu, nggak pernah kita ngumpul, nggak pernah saya bisa nabung. Ya pokoknya ada habis. Terus dengan saya ketika sudah mengazamkan niat itu, saya sudah dapat dikasih jalanan Ka'bah itu, saya terus langsung meniatkan, ya Allah saya harus bisa menyelengi, intinya nabung. Itulah bentuk keseriusan saya. Aplikasi saya harus ada tindakan nyata. Salah satunya itu menabung kita seadanya kita, semampunya kita. Waktu itu kan saya belum tahu ada berapa pendapatan saya, maksudnya yang bisa saya tabung, tapi saya mengucap ke Allah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa menabung satu hari harus bisa 100.000. Waktu alhamdulillah dengan tabungan itu pertama kali sebulan kemudian waktu kajian saya udah bilang sama Umi kan yang saya yang ngasih ilmu kajian, yang buka pikiran saya bahwa umroh itu mudah, umroh bisa mengubah. Kemudahan itu kita dapatin lewat nanti trip-trip yang nanti kasih tahu lah. Setiap ilmu yang disampaikan saya jalankan, saya praktekkan. Saya ingin buktinya saya, ya Allah saya mau membuktikan apa yang kau janjikan gitu kan. Akhirnya saya nabung, sebulan kemudian dapat itu. Saya nggak mau buka sendiri, saya nggak buka
Umi ini saya mau buka tabungannya, udah besok dibawa aja waktu kajian. Kita bawa di situ disaksikan teman-teman ngaji dengan niat bukan riak, tapi kita niatkan bahwa kita itu kalau sungguh-sungguh itu bisa. Waktu itu dibuka, dihitung delala Mbak Eka yang ngasih tabungan saya video, saya juga ngerti di video gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dihitung ada 3 juta lebih, berarti kan azam saya setiap hari nabung 100.000 itu kan harusnya 3 juta ya sebulan. Berarti lebih. Alhamdulillah. Terus malamnya saya bawa ke Umi, ini mau diapakan? Saya bilang gitu, ini saya nggak mau pegang uang, soalnya saya takut nanti tergoda dengan gaya hidup yang lain. Sekarang tuh saya tahu Umi untuk menabung itu sebenarnya kita bisa menabung untuk apa-apa yang lain-lain, beli ini buat nonton, buat apa kita bisa. Masa umroh nggak bisa? Iya. Umroh nggak bisa. Ya karena kita kurang niatnya itu, keinginan keluarnya niat apa kurang. Bukti keseriusannya kurang. Makanya akhirnya saya tabungan pertama kasih Umi, saya nggak mau pegang uang banyak-banyak, nggak mau pegang uang lama-lama, takut tergoda. Terus akhirnya dibuka lah Umi, ini untuk apa Umi? Saya bilang gitu. Ya udah ini kan cukup buat paspor, itu kunci pertama harus bikin paspor dulu. Akhirnya saya bikin paspor, saya ikutin apa yang disarankan Umi. Sisanya Umi masih sisa sekian, nggak apa-apa, booking sheet yang 2 juta itu kan kayaknya waktu dulu itu booking sheet 2 juta ya, 2 juta itu udah bisa booking sheet. Ya udah pokoknya terserah, pokoknya mau di booking sheet atau ditabungin terserah, pokoknya saya nggak mau minta uang itu. Saya bilang sudah saya azamkan buat tabungan umroh. Saya mau buktikan ya Allah umroh itu mudah, saya bilang itu. Terus akhirnya berapa bulan kemudian mendekati waktu itu kan niat saya di bulan Syawal. Mau umrohnya bulan Syawal. Niatnya di bulan Syawal kan Umi pertimbangan saya umroh pertama perdana gitu kan, takutnya nanti kaget apa gimana. Terus Syawal kan masih jauh intinya bulannya. Ketika suatu saat sudah berjalan demi bulan, akhirnya Ustadz Heru menyampaikan suatu ayat, kalau saya nggak hafal itu ayat itu, barang siapa yang berumroh di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir itu pahalanya bersama umroh dan haji bersama Rasulullah. Hadis ya, dibersamai Rasulullah. Waktu itu saya langsung, ya Allah, gemetar banget Mas. Saya nggak mau pikir panjang. Ini suatu kebaikan yang luar biasa. Saya langsung, Ustaz, saya maju di Lailatul Qadar. Waktu itu saya nggak punya uang, maksudnya nabung baru berapa bulan, baru dapat 12 jutaan lah itu. Saya pikir kan, tapi saya nggak mikir waktu Ustadz saya maju di Lailatul Qadar gitu kan. Saya ingin umroh dan haji bersama Rasulullah. Walaupun saya sekali ke tanah suci, tapi saya membayangkan bersama Rasulullah. Saya ingin menebus semua dosa-dosa saya, menebus semua kesalahan saya. Walaupun seumur hidup sekali saya ke sana, tapi harus yang bermutu, yang berbobot. Semua keinginan, semua doa katanya di sana dijabah. Seberapapun usaha kita, berapapun pengorbanan kita akan diganti. Allah yang akan mengganti berlipat-lipat. Itu keyakinan saya. Memang benar, dengan ilmu kita bisa meraih surga, kita bisa menebus kesalahan-kesalahan, harus dengan ilmu. Makanya saya kajian demi kajian saya nggak pernah lewatin, kecuali terpaksa banget, tapi jarang itu. Saya selalu ikut, selalu semangat untuk mengikuti kajian, nggak mau terlewatkan. Saya sayang itu loh. Akhirnya ya Allah, ya Ustadz, Bismillah ya Ustadz, saya maju ke LG ya Ustadz. Waktu itu saya nggak mikirin bayangan biayanya lebih besar apa itu. Begitu nyampe di rumah, ya Allah, saya nanya sama Umi berapa biaya untuk Lailatul Qadar. Kan waktu itu kan ya pertimbangan hotel dan berapa lama waktu jalannya kan lama itu ya. Waktu itu Umi sekitar 40 jutaan. Bismillah ya Allah, berarti saya harus tingkatkan nabungnya kan. Yang pertama 100.000 sehari, tapi sekarang harus
minim 200.000 sekali sehari. Belum kebutuhan yang lain. Tapi kenapa nggak tahu, saya itu yakin ya Allah, Engkau pertolonganmu akan semakin dekat. Ketika saya mendekat satu langkah pun Engkau akan berlari kepadaku. Itu pegangan saya. Pegangan saya selalu yakin. Saya nggak mikir Engkau di Engkau piye caranya sekolah. Tapi alhamdulillah dengan dukungan keluarga, dukungan teman-teman, saya jadi situlah. Bisa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa. Saya sampai awal 45 juta 300. Waktu pelunasan 40 juta masih kurang 5 juta. Tapi nggak apa-apa ya Allah, Engkau pasti akan nolong saya. Yakin ya, yakin Bu ya. Saya selalu yakin, nggak tahu kenapa. Tapi ndelalah ada temen yang udah Bu, ini dipakai dulu, ini pakai aja dulu. Kan saya umurnya masih lama gitu lah. Ya Allah, masa Allah Bu, Engkau baik sekali ya Allah, muka-muka yang balas gitu ya. Akhirnya lah berapa bulan itu, 4 bulan kemudian itu saya bisa mengejar. Alhamdulillah lunas ya. Alhamdulillah lunas ya. Nggak tahu usaha saya kayak apa, yang penting ya Allah Engkau tahu usaha saya. Jatuh bangun saya, Engkau tahu saksinya, hanya Engkau yang tahu ya Allah. Tapi saya yakin Engkau akan ganti. Engkau akan ganti dengan kebaikan-kebaikan berlipat-lipat, terutama ampunanmu. Saya merasa orang yang banyak dosa. Intinya hidup ini kan saya selalu gelisah mengingat kesalahan dan dosa-dosa di masa lalu. Itu kan saya ingatnya kalau kita ke sana semua doa kita akan dijawab. Semua permintaan kita dijawab. Makanya di SHU itu luar biasa, saya banyak ilmu sampaikan, terutama mintalah yang tingginya, jangan yang ecek-ecek. Kalau anak soleh ya jangan cuma soleh-solehan tok, tapi muslih. Iya, yang bisa mensolehkan, yang bisa bermanfaat untuk orang lain, enggak keluarga, enggak diri sendiri, tapi orang lain. Terus kalau anak umpamanya kehidupan pemimpin yang bijaksana, seorang ekonomi yang berhasil, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, enggak cuma nyari kerja. Makanya saya tanamkan ke anak-anak, sekarang kamu nyari kerja nggak apa-apa, oke, untuk mudah. Tapi suatu saat harus bikin. Kamu harus bisa menciptakan lapangan kerja. Saya sendiri juga begitu, Mas. Saya harus punya manfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri, anak-anak sekitar saya itu banyak yang harus kita bantu. Saya mengingat dulu saya juga susah, banyak yang membantu saya. Sekarang saya harus banyak membantu. Sekarang berarti prosesnya memberikan kemanfaatan seluas-luasnya. Iya. Itu ada cerita menarik, saya dapat kabar katanya Ibu sempat mijit, itu ceritanya gimana Bu? Masya Allah. Itu mijit? Ya sebenarnya malu ya. Tapi ini waktu Zoom itu saya sudah sampaikan. Zoom akhir ya? Yang Zoom akhir ya saya sampaikan ke tim SHU dan teman-teman semua. Saya sudah sampaikan biar mereka udah paham nanti kalau ketika saya mijit di sana nggak kaget gitu. Saya sampaikan, Ustadz mohon izin saya nanti kalau di sana pengen mensedekahkan tenaga saya untuk kalau ada yang capek, kan banyak emang lansia juga ya mumpung saya masih diberi kesehatan, mumpung saya dikasih keahlian, saya bisanya untuk bersedekah lewat tenaga, lewat pikiran, mungkin bantu orang walaupun kecil nggak ada artinya, tapi Allah akan lihat usaha saya ingin banyak ketika di sana atau di sini itu saya ada manfaat. Makanya ketika ada teman, saya nggak pandang dulu itu dia muda, ada tua, orang sini, teman sendiri atau orang luar yang di sana, saya delalah tangan saya tuh mudahnya gitu ya. Mudahnya mijit. Mudah mijitnya, biar mereka bisa semangat juga untuk beribadah. Kalau kita sehatkan ibadah bisa fokus, dan itu saya tanamkan. Saya rasakan sendiri kalau saya lagi lesu itu kan ibadah juga kurang fokus. Makanya saya biar ada manfaat. Mudah-mudahan itu yang menjadi pahala saya untuk bersedekah. Tidak harus melalui materi ya, materi juga harus, tapi semampunya kita, sebisanya kita, insya Allah akan dicatat Allah gitu. Kalau pelanggan pijit yang paling berkesan Bu? Itu sama orang
Jazirah Arab itu, namanya Umi Nazira. Itu Umi Nazira itu sampai berkesan sekali. Dia kenapa? Apa yang saya kasih itu sampai difoto udah pulang, sama-sama pulang itu difoto. Ini apa namanya itu cindera mata dari saya, dari Tulus. Gitu. Lah ngobrolnya gimana? Kan Ngobrolnya bahasa Arab. Saya sedikit bahasa Inggris, dia mungkin juga sedikit paham. Terus akhirnya dia pakai bahasa Arab. Saya nggak ngerti. Anak saya tak suruh translate ke bahasa Arab. Masya Allah, dia mengakui kalau saya saudaranya, saya orang terkasih, orang yang tersayang. Mudah-mudahan saya didoakan, mudah-mudahan saya panjang umur, diberkahi Allah. Ya Allah, Masya Allah, didoakan dari sana loh Mas. Itu kita nggak kenal Mas awalnya. Berarti niat sedekah lewat pijit dapat saudara baru. Ya kembali, bahkan beliau itu mendoakan dari sana loh Mas, dari tanah Arab juga kan. Masya Allah kan, ya mudah-mudahan kita nanti dipertemukan lagi di surga. Amin, amin. Ya bisa ketemu di sana ya, di surga. Kalau ini perubahan yang ibu rasakan setelah umrah gitu ya, apalagi LQ kan, banyak permohonan, banyak kebaikan yang dilakukan di sana, terus ganjaran juga berkali lipat gitu kan. Kalau yang setelah dirasakan apa Bu? Pertama saya yakin saya mau berangkat itu Mas, saya nggak percaya. Saya hampir nggak percaya kalau saya bisa berangkat. Atasnya saya biasa aja, tukang cuci, materi juga dapat habis buat makan, dapat buat kebutuhan gitu ya. Saya kadang gini, ya Allah, betapa besar Engkau menyayangi saya. Betapa besar kasih sayangmu. Kau tinggikan derajat saya sampai saat ini. Saya masuk di Masjidil Haram, pertama kali Ka'bah itu saya lihat, Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Engkau kabulkan doa saya. Engkau hadirkan saya di situ sebagai tamu undangan istimewanya Allah. Saya nggak nyangka gitu, saya gemetar lihat Ka'bah itu, saya sudah gemetar, saya nggak kayak mimpi sekali. Saya gini, aku sadar nggak lihat Ka'bah kayak gitu. Lihat aja pertama kali udah getar ya. Allahu Akbar, ya Allah, saya. Padahal biasanya ngelihat ya. Biasanya lihat ini Mas. Gambar-gambar aja. Ini yang dikasih teman saya juga. Mbak Tulus, kalau engkau pengen ke sana benar-benar sering-sering lihat ini. Sering-sering lihat gambar-gambar Ka'bah ini. Anggap jenengan ada di situ gitu. Banyak teman-teman, alhamdulillah saya tuh dikelilingi dengan teman-teman yang baik hati. Alhamdulillah ya. Langsung bisa lihat ya. Alhamdulillah, inilah doa yang dipercepat Allah. Doa saya dipercepat Allah. Ya Allah, saya nggak nyangka bisa melihat Ka'bah, bisa mencium, bahkan mencium saya bisa. Oh sampai ya? Sampai. Tapi nggak bisa ajar aswad karena waktu ramai. Karena waktu itu jamaah umroh luar biasa, nggak terbatas, dia nggak ada kuota gitu loh. Jadi saya bisa megang Ka'bah, ya Allah, berdoa di rukun Yamani, berdoa di talang emas, apapun doa-doa terbesar saya untuk keluarga, untuk masa depan anak-anak cucu-cucu saya, untuk usaha saya, untuk anak saya yang mau selesai sekolah, mau nyari pekerjaan, semuanya yang teristimewa, tertinggi seperti yang diajarkan SHU. Bahwa kita itu makanya ada proposal doa, merevisi doa kita. Doa kita yang kemarin biasa-biasa aja harus tinggi-tingginya, karena kita harus yakin Allah itu maha segalanya, maha bisa, maha berkehendak gitu loh. Mumpung saya di sana, intinya saya udah mahal-mahal bayar gitu loh. Kita nggak harus berdoa biasa-biasa aja. Harus yang paling tinggi. Harus yang paling tinggi. Itulah keyakinan yang saya tanamkan di hati saya, dan saya terima kasih sudah dibuka pikiran saya oleh SHU, oleh teman-teman saya lewat kajian-kajian itu. Makanya saya mengajak teman-teman ya, saudara-saudaraku, keluargaku terutama, dan bahkan diriku sendiri ya, nggak harus putus asa untuk menuju ke sana. Itu kita harus ke sana karena kita sudah dipanggil Allah dari sebelum kita lahir. Kita akan diistimewakan di sana, maksud kita nggak mau sih.
Kalau kita yakin, kita mau, kita fokus, pasti bisa. Ini bentuk bukti nyata gitu loh. Bukti nyata saya bisa ke sana, makanya saya bisa bercerita itu betapa mudahnya umroh. Saya yakin sekali Mas, makanya saya sudah membuktikan semuanya ternyata mudah gitu. Dan saya ingin kembali lagi, ingin mengulang lagi. Insya Allah. Amin, insya Allah, insya Allah. Doakan saya Haji Furoda. Amin, 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 amin. Itu nama grupnya Haji Furoda, insya Allah ya. Karena setelah umroh harusnya haji, habis haji umroh lagi, terus begitu. Dan di antara doanya kan ada ampunan segala macam banyak kebaikannya. Insya Allah. Tetap semangat Ibu. Insya Allah. Dan ini Mas, setelah ke sana, dari sana kita pulang, bahwa kita pulang itu nggak selesai begitu saja. Hidup kita masih berlanjut. Kita harus ada manfaat untuk orang banyak, untuk keluarga, anak-anak, cucu-cucu, seterusnya. Kehidupan kita harus banyak bermanfaat. Dengan salah satunya saya akan sudah berjalan membuka kelas intensif 99 hari menuju Tanah Suci. Yang dulunya saya lahir dari garasi sekarang Tanah Suci, membuat lahir dari Gria Laundry Tanah Suci. Judul baru. Judul baru dari Gria Laundry menuju Tanah Suci. Berapa nih peserta rutinannya? Saat ini masih sekitar 10 naik turun 10, walaupun undangan saya banyak, tapi saya nggak putus asa. Alhamdulillah disupport sama Umi dan Ustadz Heru, jadi kajian tetap berjalan. Mereka semangatin saya, dan alhamdulillah jamaah-jamaah yang hadir ini kayaknya semangat ya. Semangat berkualitas. Saya tahu alhamdulillah mereka biar ilmu saya, pengalaman saya menuju sana itu saya tularkan ke mereka. Biar kebaikannya tuh meluas ya. Iya, jadi amal jariah saya gitu. Semoga dimudahkan Bu. Amin. Untuk umrah selanjutnya atau haji Furoda insya Allah. Ya, insya Allah. Terakhir Bu, satu kata buat SAU. Satu kata yang menjabarkan SAU. SAU itu seperti apa sih? Satu kata aja. Top markotop. Makasih Bu.